kanan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bapak, hari ini hari haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Amin. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, amin. Bersuka, di dalam Tuhan, yuk bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, amin, amin, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini kami sungguh bersuka karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan mempertambahkan usianya. Dan kami bersyukur kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan berikan atasnya. Maka pada saat itu Tuhan,
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tidak bisa menjalani hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah setiap jalan kami. Bawa mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Mengucap syukur atas setiap karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kami kesehatan. Kami bersyukur Kau berikan umur yang panjang bagi kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami bisa melihat kasih karunia-Mu yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah jalan kami. Tuntunlah hidup kami. Bawalah terus mata kami memandang kepada-Mu, memandang kedahsyatan-Mu, memandang
pujian, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Selong Silalahi. Kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Bu Gembala. Selamat panjang umur. Tuhan berkati luar biasa Bu Gembala. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tadi ditelepon Lensi, Bu bersaksi. Waduh jangan Ji, aku bilang, hagenje aku kare. Gak genje-genje kan di depan anak-anaknya, anak menantunya yang tahu, aku bilang takutnya salah-salah. Jadi saya takut salah-salah, tetapi saya mau menyaksikan. Saya bawa HP nih Bu, karena tadi kata Lensi 7 menit Bu, jadi saya hitung dulu ya Bu ya. Bu, saudara-saudara, saya hitung dulu jam berapa sekarang. Kata Lensi tadi jangan lebih dari 7 menit katanya. Ini jam berapa ini? 38 tambah 7 berapa ya? 4.15 ya? Bukan 45, 7 menit katanya tadi. Jadi saya nggak tahu juga dari mana, karena beribu-ribu kebaikan yang sudah dilakukan Ibu Gembala. Jadi saya menyaksikan apa yang saya alami sama Ibu Gembala, karena waktu itu sekitar tahun 1992 pertama kali kami bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala. Pada bulan Agustus saya ingat, karena ada wisuda, karena wisuda UPR itu, jadi kami diundang oleh wisudawati itu ke rumahnya, ada pesta. Di situ kami bertemu, kami nggak tahu itu mulanya pendeta. Jadi berkhotbahlah Pak Gembala di situ. Dan pertama kali saya mendengar firman Tuhan itu, pendeta mengatakan jangan khawatir. Masa depan pun pasti diberkati oleh Tuhan. Kamu akan dapat pekerjaan yang baik. Itu katanya sama yang wisuda itu, yang habis wisuda itu. Jadi ke situ tuh sebenarnya bukan mau ikut ibadah, mau makan sebenarnya, mau makan-makan, karena yang wisuda itu dia pelihara babi banyak sekali, ribuan, ratusan mungkin babinya itu, banyak sekali babinya. Jadi itulah usahanya. Jadi di situ mau makan kami, karena dia bilang saya potong babi, karena waktu itu saya jadi pelayan dulu waktu waktu bekerja itu. Jadi kerjaan kami itu waktu itu mengelola ijazah mulai dari mengetik dan menulisnya dan membagikannya juga. Jadi makanya akrab, karena waktu itu saya melayani mahasiswa, jadi akrab dengan mahasiswa ini. Nah dia datang, jadi waktu itu Pak Gembala sama Bu Gembala, saya nggak tahu, saya nggak kenal juga Bu Gembala. Saya melihat di situ ada seorang wanita 22 tahun yang lalu ya, karena 92 saya ketemu ya, 22 tahun yang lalu. Ada seorang wanita yang anggun sekali, cantik gitu. Dia nggak banyak ngomong. Terus ada saya nggak tahu itu pendeta, ada juga Bapak, orang yang sangat berwibawa, tiba-tiba berdiri nyampaikan firman Tuhan. Jadi disitulah disampaikannya Matius 7 ayat 7. Jadi saya di situ nggak bawa Alkitab, jadi di situlah terperanjat, kaget aku. Lah ada yang firman Tuhan seperti itu. Saya bilang juga, ada ya pendeta seperti ini ramahnya. Yang saya tahu dulu pendeta itu jaga jarak, apalagi di kampung saya. Sekali setahun pendeta itu, aduh kalau pendeta datang kayak disambut dengan apa gitu, nggak pernah kita mau ngomong sama dia. Nah, karena pintarnya Pak Gembala juga, itu luar biasa sekali. Jadi bilang Pak Gembala, siapa yang mau dengar kesaksian atau buku-buku kesaksian, datanglah ke rumah. Dari situ timbullah pikiran saya, karena selama itu
kami tidak kenal Tuhan yang benar. Memang dalam roh itu rindu sekali mau bertemu berjumpa dengan Tuhan yang benar, benar-benar menyembah Tuhan. Karena di tempat kami itu waktu dulu juga kami tidak pernah diajarkan untuk berdoa, tidak diajarkan untuk baca Alkitab juga. Bahkan kalau datang nggak bawa Alkitab juga. Jadi karena tetangga saya itu Muslim, saya bingung, mereka tuh pagi-pagi udah bangun gitu, udah sembahyang, terus saya lihat aktif sekali. Jadi saya pikir apa yang dicari mereka nih? Pingin juga aku seperti mereka nih. Tapi nggak bisa-bisa gitu kan, nggak ada yang mengajarkan. Pas ketemu sama Pak Gembala, waduh rasanya roh itu sudah menggebu-gebu luar biasa, pingin. Besoknya saya bilang sama Pak Silalahi, ayo kita besok ke ini, aku bilang ke alamat yang dibilang Pak Pendeta itu di Dolok kata. Nah, karena Pak Pendeta bilang di Dolok ujung, kami itu asal-asal aja jalan gitu, karena kerinduan mau mengenal Tuhan lebih dekat, asal-asal aja saya sama Pak Silalahi dengan sepeda motor ya, yang begitulah, yang begitu anunya gasnya jadi tarik-tarik dengan asapnya mengepul-ngepul. Karena itu kalau beli minyak itu harus dicampur dengan oli. Nah, harus dicampur dengan oli. Jadi ya gitulah, dalam waktu itu kan keadaan kami sangat miskin sekali, sangat susah sekali hidup kami. Karena ya nggak tahu lah kenapa juga berat sekali rasanya. Waktu tidak kenal Tuhan kan berat sekali. Jadi karena roh itu memang menyala-nyala mau mencari Tuhan, akhirnya saya bilang sama Pak Silalahi sekitar jam 11 kali, kami bolos dari kantor, ayo kita berangkat ke tempat Pak Pendeta, aku mau pinjam buku rohani, saya bilang. Jadi mau pinjam kaset-kaset kesaksian, saya bilang. Jadi ke situ ada ketawa, jadi aku adalah yang tukang kebunnya Bapak itu. Ide, aku bilang, ini ke rumah Pak Sinaga, Sipatan namanya. Jadi ketawa aku, karena aku kesal sih sebenarnya. Padahal roh kan sudah menyala-nyala mau ketemu, mau pinjam buku, entah mau ketemu sama ibu kan. Sipatan nih lagi bersih-bersihin rumput. Dek, aku bilang, ini rumahnya Pak Sinaga, Pak Pendeta. Ao. Aduh, ini orang apa sih? Ao. Aduh, udah jengkel rasanya aku. Gimana, udah kecewa rasanya. Udah kecewa. Aduh, aku ini mau aku bilang mau pinjam buku rohani. Mau pinjam buku rohani, mau dengar kesaksian, tapi nggak ketemu. Jadi rasanya kecewa sekali. Berangkatlah dengan Pak Silalahi. Jadi saya ketawa gara-gara ini susah benar kan motor kami. Susah hidupnya. Jadi harus memerlukan tenaga menginjak itunya, gasnya kan. Udah susah payah ke sini, asapnya lagi mengepul-ngepul. Terus balik. Jadi perasaan kecewa. Udah berangkat kami dengan suara motor yang mengganggu telinga juga, udah belok lah kami. Tiba-tiba kami dipanggil oleh Ibu Gembala. Tiba-tiba lari Ibu Gembala ini. Sini katanya. Entah kenapa juga waktu itu kok bisa Ibu Gembala bisa melihat ke sini. Kalian cari Pak Sinaga ya? Iya Bu. Kami bilang iya. Aduh rasanya langsung lega, rasanya yang kecewa itu langsung lega. Iya kata Bu Gembala. Jadi akhirnya saya ngomong sama Bu Gembala. Jadi dulu itu kami itu masih dulu gereja kami yang lama. Jadi dulu itu kalau mau mengundang pendeta itu harus ada alasan, ada pesta. Jadi entah kebetulan juga anak saya ini udah dua anak saya ini belum dibaptis. Kalau dulu kan dibaptis namanya. Entah kenapa juga saya nunggu hamba Tuhan yang tepat. Nah ini waktu yang tepat aku bilang. Jadi aku bilang sama Pak Silalahi, pokoknya kita undang Pak Pendeta ini waktu membaptiskan anak ini kan, supaya ada alasan gitu. Karena yang saya tahu kan kalau ngundang pendeta itu harus ada alasan, harus beralasan kita bikin pesta. Aduh waktu itu saya potong babi 2 karena anaknya 2 kan. Di kampung saya kalau 2 anaknya harus 2 juga kan, babinya nggak boleh 1, harus 1. Jadi waktu pas hari minggunya itu saya lapor ke sana, ke tempat saya. Pak Bu, saya bilang, pokoknya saya mau baptis anak? Katanya, ini kan ada jadwal. Enggak, pokoknya saya mau baptis, saya undang pendeta. Makanya saya ketawa. Aku nggak tahu segala aturan gereja, pokoknya nyeruduk aja. Yang penting pendeta ini datang, kupikirkan. Yang penting pendeta ini khotbah. Jadi saya bilang aja ada pendeta luar biasa. Akhirnya singkat cerita ibadahlah, datanglah. Tapi jalan kami itu kan masih hutan-hutan, masih pakai titian kayu bulat itu yang 2. Jadi
Saya jadi ketawa, saya ingat Bu Gembala sama pendeta Pak Daniel. Ke tempat kami itu kan di ujung, masih di hutan-hutan, masih jalannya rusak-rusak. Jadi pengorbanan situ Pak Gembala dengan Ibu Gembala. Dari situlah akhirnya kami bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala, dan Bapak dan Ibu Gembala mengundang kami untuk ke rumah. Dan kami dua pasilelahi ini memang luar biasa, sama-sama bergandeng tangan suami istri, sama semangatnya mau mencari Tuhan. Akhirnya kami datang ke tempat Pak Gembala dan Bu Gembala. Jadi disitulah kami dilayani oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala, dan Ibu Gembala melayani kami dengan luar biasa, Bu Gembala itu, dan mengajarkan saya untuk bagaimana berdoa pagi, bagaimana yang saya ingat itu, yang saya masih ingat dan saya lakukan, bagaimana kita, satu hal yang melekat ke dalam diri saya ini, dibilang Bu Gembala, jangan kita mengidolakan manusia, tetapi kita mengidolakan Tuhan Yesus, itu dibilangnya. Jangan kita memuja-muja manusia, tetapi pujalah Tuhan Yesus. Jangan kita puji-puji, jangan kita terlalu mengagung-agungkan manusia, tetapi kita agung-agungkan Tuhan Yesus. Jangan sampai kayak anggota DPR yang ngasih itu jabatan itu, katanya kepalanya pun dikasih, katanya sama itu yang kepala aja katanya dikasih. Ya ampun, ku pikir ini melebihi Tuhan ini. Janganlah, yang itulah yang diajarkan Ibu Gembala kami, Ibu Gembala sama saya. Dan sesuatu yang luar biasa Ibu Gembala ini, bagaimana dia, kami dulu ada kumpulan kaum wanita, dan kaum wanita itu dia mengajarkan banyak hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Ibu Gembala. Jadi Ibu Gembala ini wanita yang luar biasa menurut saya, perasaan saya, karena baru saya pertama kali bertemu dengan seorang ibu pejabat, udah ibu pejabat tapi dengan kesederhanaannya, dengan penampilan yang original kata orang. Oh, kalau ibu-ibu pejabat yang model kayak Ibu Gembala ini, istri kepala ini udah hedon kata orang kan, udah bergantung di sini. Ini saya dulu juga waktu belum kenal Tuhan, udah bergantung di sini. Tapi saya malu sendiri gara-gara saya ngelihat Ibu Gembala. Saya melihat Ibu Gembala sudah istri pejabat, saya pikir nggak ada pakai apa-apa, udah saya lepas semua yang bergantung-gantung itu, sampai on juga dulu kan, bergantung-gantung juga, bergantung di sini, sini. Jadi karena saya lihat Ibu Gembala enggak, istri pejabat aja udah enggak pakai bergantung-gantung, kok pikir udah saya lepaskan juga. Dan satu hal yang dia mengajarkan tentang ekonomi, Ibu Gembala ini ahli ekonomi yang luar biasa menurut saya. Walaupun sudah, karena saya bekerja di tempat orang-orang pintar, profesor, doktor semua di situ kasih seminar. Alah, aku pikir apa yang pakai teori-teori gitu? Coba teori Bu Gembala, aku bilang. Bu Gembala mengajar kami, suruh kami menghafal. Jadi kaum wanita itu dulu disuruh menghafal firman Tuhan. Yang dihafalnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, katanya kan. Itu yang saya ingat, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Disuruh kami berdiri satu-satu. Ingat Ci ya? Kita berapa? Lala, mana kita? Waktu kita dulu lah, menghafal-hafal kita lah. Menghafal firman Tuhan, bisa beberapa ayat, 3 ayat. Waduh, anak saya masih kecil, saya itu sampai, dulu tuh waktu kecil kan saya sempat sampai nangis. Udah ngurus anak kecil 2, kantor lagi, lari ke kantor, bahapa lagi. Saya sambil masak, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebentar lihat jam dulu, takut habis waktu. Lewat sudah ya? sudah lewat 7 menit. Cukup kan ya? Cukup ya Bu? Jadi ini lewat 7 menit sudah Pak. Nah jadi yang diajar, karena saking banyaknya. Waduh, kalau saya ceritakan kebaikan Bu Gembala tidak cukup 7 hari 7 malam. Bisa 7 bulan 7 tahun kali. Maaf ya Pak lah, lebih dari ini, lebih dari protokoler. Saya melanggar protokoler. Pak Daniel juga Gembala dari Bareng-Rambang 5 atau 10 menit ya Bu ya. Tapi maaf ya Pak, saya melanggar protokoler. Jadi karena kalau cerita masalah Ibu Gembala ini nggak ada habis-habisnya. Yang paling saya ingat dan saya terapkan dalam hidup saya, dan itu memang terjadi dan sukses. Saya merasakan
dampaknya luar biasa. Dia bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dia menceritakan bagaimana dulu dia mencukupkan beras yang sekian puluh kilo itu dari jatah itu. Kalau kurang, padahal bukan karena mereka makan, tapi karena ada keluarga, kata Bu Gembala. Ini cerita menceritakan, maaf kalau ada kurang, ada lebihnya. Ini cerita Bu Gembala bagaimana dia mengajarkan kita mencukupkan dengan apa yang mencukupkan dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai ngutang, kata Pak Gembala. Nggak boleh ngutang-ngutang, nggak boleh kredit, itu kata Bu Gembala. Jadi saya terapkan juga, saya nggak mau kredit juga, saya nggak mau ngutang-ngutang, apapun yang terjadi saya nggak mau kredit, nggak mau ngutang, karena Bu Gembala mengajarkan saya. Contohnya katanya, saya ini waktu dapat jatah beras sekian, tapi ada beberapa keluarga kan yang numpang di rumah, jadi berasnya nggak cukup. Akhirnya kata Bu Gembala, bikin bubur, sampai 6 bulan makan bubur. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, bersyukur saya nggak pernah makan bubur seperti itu, masih beruntung saya. Gimana rasanya 6 bulan makan bubur? Nanti anak-anaknya mungkin yang ceritakan. Nah kemarin, karena saya dalam pikiran saya, gimana rasa makan bubur? Dibikin Tuhan saya tahun kemarin sakit nggak bisa makan. Jadi cuma bisa makan bubur, aduh gemetar saya nggak makan bubur. Baru 3 hari dia masuk rumah sakit, KO, aku udah masuk ke Siloam situ. Nah, baru makan bubur 3 hari, gimana lagi 6 bulan Bu Gembala, udah genje-genje aku dulu, nggak ada tenaga, aku makan bubur itu nggak ada tenaga, aku genje-genje. Asli berdiri aja gemetar aku, kayak apa? Dan saya jadi mikir, kayak apa rasanya 6 bulan makan bubur, kata Bu Gembala ini, aku bilang kalau bukan karena Tuhan. Terus ini barusan juga bulan Oktober kemarin, jadi tahun kemarin juga tiba-tiba sakit lagi, nggak bisa makan apa-apa. Akhirnya saya makan bubur, ya ampun 3 minggu saya gemetar, nggak gemetar. Baru beberapa hari aja makan bubur udah gemetar, udah nggak ada tenaga, udah lunglai aku. Nah gimana aku pikir, Bu Gembala 6 bulan makan bubur. Nah dari situ juga mengajarkan saya bagaimana untuk mengelola uang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan puji nama Tuhan sukses. Sehingga saya punya apa, di hari tua saya bisa enak. Dan yang kedua lagi, maaf Pak, ini yang kedua lagi, Ibu Gembala yang saya tanam dalam hati saya terus, saya mikir, saya tanam dalam hati saya. Bu Gembala menceritakan bagaimana dia dulu, maaf Pak, bukan rahasia nih, bagaimana dia dulu tiap tahun punya anak, dan punya anak 6. Saya itu terkagum luar biasa. Ya ampun Bu Gembala, aku bilang, gimana kuatnya Bu Gembala, gimana bisanya? Saya punya anak 2 aja udah tepar-tepar, bilang. Saya punya 2 aja. Terus saya punya cucu, ya ampun cucuku tuh jangankan yang tiap tahun. Jadi saya mikir gini, Bu Gembala ini memang ibu yang luar biasa, sudah cantik, anak pejabat lagi, istri pejabat lagi. Luar biasa, memang wanita yang luar biasa. Maaf Bu Yayu udah lihat jam kulihat. Ini cerita Bu Gembala. Memang udah lewat, maaf. Jadi genje-genje aku Bu, ibu lihat jam. Tapi Bu, aku menceritakan Bu Gembala yang luar biasa nih, luar biasa. Aduh tiap tahun punya 6 anak, ya ampun yuk, aku punya 2 aja udah tepar teler. Bukan aku aja, anakku si Elizabeth itu juga anaknya antara 4 tahun, baru 4 tahun dia, dari yang pertama sampai 4 tahun, ya ampun baru anak kedua aja udah tepar juga dia, udah tepar masuk rumah sakit. Terus keracunkan kehamilan. Aduh baru anak 2 aja keracunan kehamilan ini. Gue bilang gimana dengan Bu Gembala lagi anak 6, gue pikir. Terus anak 6 belum lagi yang sakit. Kemarin cucu saya itu waktu saya pulang ke Medan sakit lagi dia. Sakit saya pulang tuh kalang kabut. Baru 2 hari aja masuk rumah sakit tuh habis 4 juta. Gimana kalau 4 orang, 5 orang, 6 orang ini masuk rumah sakit, gue pikir berapa duit ini habis nih. Baru 2 aja. Jadi anak-anaknya itu harus bersyukur punya orang tua seperti ini, orang tua luar biasa. Puji nama Tuhan. Karena waktu mau cerita panjang loh sampai besok. Puji nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Yang kita tahu pasti bahwa di dalam Ibu Gembala Roh Kudus berkarya dan bekerja. Amin.
Haleluya. Itu yang keluar dan itu menjadi contoh bagi kita semua. Kami juga dari tahun 93 juga bertobat dan kami kenal Ibu Gembala. Ibu Gembala mengajarkan hal-hal yang rohani kepada kita. Juga hal-hal jasmani juga dia berikan juga pengajaran bagi kita. Bagaimana kita sebagai seorang wanita berpakaian, berdandan dengan cara yang sederhana tetapi menarik dan cantik. Amin. Haleluya. Karena di sini banyak wanita-wanita Barigas. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari wanita Barigas. Kami persilahkan. Ayo Kalulu. Kalulu. Ayo wanita Barigas. Mari lagu nah.
ibu-ibu Barigas, wanita Barigas mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 buat Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan. Pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak ya ibu-ibunya. Banyak. Puji Tuhan. Kembali kita dengarkan pujian, kesaksian pujian dari Great Zion Barigas. Haleluya. Shalom. Jadi kami dari Pemuda Great Zion akan membawakan sebuah pujian karena kita bersuka cita. Ibu Gembala Sidang kita berulang tahun hari ini. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan pujian kami. Ku
nyanyi 1, 2, 3. Happy birthday Opung Baru. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kami minta dengan hormat Bapak Evangelis Duhung Tundan mewakili kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan hidup kami, yang pada saat hari ini ya Tuhan mengantarkan kami boleh bersama-sama di dalam ruangan ini. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan berkat yang berkelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus atas segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita malam hari ini. Bapa, saatnya kami mau dengar firman Tuhan.
Berkati di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami boleh memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Agar hidup kami tetap terarah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Persilakan hambanya. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Engkau memegang kami semua. Oh, di dalam nama Yesus. Jalan-Mu, pimpin
Biarlah firman-Mu yang berbicara bagi kami semua Tuhan. Karena malam hari ini kami bersama-sama mengucap syukur, melihat kepada segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, lewat Ibu terkasih kami ya Tuhan, Ibu Gembala. Teladan contoh yang dia berikan, memberikan iman yang teguh kepada kami. Itulah sebabnya kami bersyukur di hari ulang tahunnya ya Tuhan, ke-77 tahun. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa darah Yesus, kuasa firman Tuhan yang berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita semua berkata amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom Barigas. Semua sehat? Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. 77 tahun, itu 7 itu angka sempurna itu saudaraku ya. 77 tahun, wow luar biasa. Kalau kita sampai kepada angka itu angka yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Berarti hidup kita adalah hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ibu terkasih kita, Ibu Gembala adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya nanti kita saudara ya sedikit saudara bisa melihat bagaimana luar biasanya ibu kita. Tapi sebentar saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin saudara. Yang aku yakin hidup juga dalam jemaat Tuhan GBI Barigas. Amin. Iman yang tulus ikhlas. Saudara, inilah warisan yang tertinggi, termulia. Saudaraku, Paulus berkata kepada Timotius bahwa aku terkenang, aku mengucap syukur pada saat aku mengingat engkau. Pada saat engkau melayani dengan hati nurani yang murni. Aku teringat akan imanmu, bahkan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali. Wow, supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa? Sebab aku teringat kepada imanmu itu, iman yang tulus ikhlas itu. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang pasti juga hidup di dalam dirimu. Saudara, iman yang kita miliki tidak terlepas dari apa yang kita dapatkan dari nenek moyang kita, orang tua kita. Warisan yang tertinggi, warisan yang termulia adalah saudara, bukan harta benda yang bisa kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Tetapi bukan berarti saudara kita menjadi orang tua lalu tidak tinggalkan apa-apa. Tetapi yang termulia adalah apa Bapak Ibu Saudara? Iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas berbicara bahwa dia memiliki iman yang sungguh, yang bersih, benar-benar keluar dari hati yang suci. Iman yang keluar dari kejujuran, tidak berpura-pura, tidak serong, tidak ada motivasi lain, tidak ada sesuatu yang lain yang diharapkan kecuali bahwa dia percaya kepada Allahnya. Bahwa iman percaya kepada Allah itulah yang membuat dia terus hidup dalam kekuatan dan kemenangan demi kemenangan.
Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua kita harus mulai berpikir bahwa apa yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Orang tua sering sekali berpikir bahwa kalau aku mati, aku akan tinggalkan tanah seluas 10 hektar, aku akan tinggalkan mungkin 100 hektar, ada emas batangan kurang lebih 5 kilo, ya kan? Lalu ada mobil mewah, ya Mercedes-Benz, ada rumah saudara, ya ada CR-V, ya kan? Lalu kita mau mewariskan itu. Saya mau bertanya, apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Amin. Karena seorang tua berpikir bagaimana anak cucunya bisa diberkati lewat kehidupannya. Tetapi ternyata saudaraku, yang termulia adalah iman yang tulus ikhlas. Karena banyak orang bisa mewariskan harta kekayaan, tetapi setelah dia meninggal, berantakan itu anak cucunya. Berkelahi, ribut sana sini, tembak-tembakan. Wah, saudara pernah lihat enggak saudara? Ya, keluarga yang tembak-tembakan. Ya kan? Dia marah kepada saudaranya, ya, enggak tahu rebutan apa saudara. Ya. Jangan rebutan servi lah, ya. Rebutan kau ini macam-macam kau ya. Wah, iya, sudah ditanda itu. Sudah dipakai. Nah saudara, ngeri saudaraku. Kalau seperti itu anak cucu kita, aduh saudara, orang tua melihat dari sorga, aduh kenapa ini? Ya kan? Nah banyak orang berpikir bagaimana dia bisa kaya, bagaimana dia bisa mewariskan saudaraku. Tetapi ternyata itu menjadi sia-sia. Saudara, warisan kekayaan paling-paling katanya bisa bertahan sampai cucu. Garis keturunan keempat dan seterusnya pasti akan berantakan. Kalaupun bisa bertahan katanya. Dan tidak ada yang kekal dalam sebuah warisan saudara, kekayaan saudaraku. Ya, saudara, jadi orang tua harus mulai berpikir dalam pelayanan kita Barigas ini, bagaimana aku mewariskan kepada anak cucuku iman yang tulus ikhlas. Saudara, kalau kita mewariskan iman yang tulus ikhlas, maka kemanapun anak kita itu pergi, merantau, dia pasti akan berpegang pada imannya. Kalau dia berpegang pada imannya, maka dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka apapun yang dia kerjakan pasti akan berhasil. Nah, tidak ada kekayaan mungkin yang bisa kita berikan, tetapi pada saat dia berjalan dalam iman, berjalan di dalam bersama dengan Tuhan, maka dia akan berhasil di depan. Maka dia akan menikmati segala kebaikan dari apa yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Amin saudaraku. Jadi saudara, kita harus mulai berpikir bagaimana seorang tua benar-benar membangun dirinya, membangun rumah tangganya, membangun anak-anaknya dengan iman kepada Tuhan. Saudara, saya ingat mama saya ini saudaraku. Ya, mungkin ada yang belum kenal saya ya, mungkin. Saya anak ketiga dari ibu saya. Oh, anak ke satu belum kenal ya? Nanti memperkenalkan diri. Ya. Jadi saudara, saya ini sangat bersyukur ya saudaraku. Salah satu misalnya seperti dibilang tadi Ibu Silalahi ya saudaraku, kami makan bubur. Makan bubur itu saudara, bukan karena dia kekurangan duit saudaraku. Tapi ada banyak ibu ini saudara, ini suka menampung orang di rumah. Ada orang sakit, tampung. Ada orang gila, tampung. Ya, tampung semua. Ada orang stres, tampung. Ya. Jadi ada keluarga kami saudara, ada siapa itu Bang James ya. Ya, dia sudah teler saudara, dia naik truk saudara karena saking stresnya saudara, dia lompat dari truk, truknya masuk ke sungai, dia hampir mati saudara di sana saudaraku, ya kan? Ditampung dengan anak-anaknya ke rumah saudara. Ya.
Sekalian jangan marah ya, kata mama. Kalian harus bisa terima. Ini saya waktu itu SMA itu. Jadi kami tidak tidur di kamar. Yang tidur di kamar itu mereka. Kami tidur di ruang tamu, pakai tikar. Karena saudara saking banyaknya di situ, maka mama berpikir bagaimana ini. Ya. Jadi dibikinlah bubur, Bu. Supaya semua cukup. Jadi saya pulang sekolah makan bubur. Ya. Lalu lemaslah tubuh saya. Ya itu makanya kurus. Tapi kami jalani 6 bulan itu loh. Ya. Lucunya ya kami diajar jangan bersungut-sungut ya. Jangan bersungut-sungut. Wah, ini sepertinya mama ini nggak ngerti bagaimana anak-anaknya, bagaimana kami bisa mendapatkan privasi rumah yang tanpa gangguan, betul tidak? Ya kan? Tetapi ternyata itulah warisan iman salah satunya. Bagaimana kau bisa bersabar, bagaimana kamu bisa terima orang, bagaimana kamu jangan bersungut-sungut pada saat kau melayani banyak orang. Wah itu luar biasa saudara. Kami tidur di tikar saudaraku, mereka tidur di kamar. Bapak kepala dinas loh. Tapi ibu ini saudara saking sosialnya tinggi. Ya, itu makanya ibu tidak bisa punya gelang emas. Tidak bisa punya cincin, tidak bisa punya kalung. Tahu saudara kemana larinya? Ya sudah ngerti lah ya. Pasti larinya ke orang. Ya kan? Nah saudara, satu lagi saudara, waktu saya SMP. Mama ini saudara, dia suka masuk ke kamar doa, itu saya teringat di Bengkalis itu, saya SMP ya kan, di Bengkalis. Ya, jadi kami itu tidur saudara. Nah ini juga saking banyaknya orang di rumah, kami tidur itu gudang garasi mobil dijadikan kamar. Oh iya loh, jadikan kamar. Jadi ditutup itu pintu garasi itu, jadi disitulah tempat tidur yang bertingkat itu. Ya, satu. Ini kami tidur, tempat tidur juga penuh karena kakak adik kami 6, 5 lah laki-laki ya kan, dan akhirnya tidur juga berhamparan. Di mana itu? Di lantai pakai tikar. Nah, tetapi mama harus lewat tempat itu kalau mau masuk ke kamar gudang kecil yang dijadikannya kamar doa. Nah, setiap kali dia berdoa, saya terbangun saudara, dia keluar dari situ, saya lihat dia matanya bengkak saudara, dia baru selesai nangis. Saya dengar dia di situ memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, saya bilang gini, Tuhan, apa sih yang dilakukan mama di situ? Wah, dia berdoa. Waktu dia keluar saudara, karena sudah berkali-kali saya lihat, saya coba masuk ke ruang itu dan saya berlutut menyembah Tuhan. Ruang itu sudah biasa dia pakai sembah Tuhan, puji Tuhan, berdoa. Waktu saya masuk ke situ saudara, wow, ini pengalaman saya. Air mata saya tidak bisa keluar, tidak bisa saudara saya tahan saudaraku. Ya, saya nangis dan disitulah saya ingat, Tuhan, pakai aku jadi alatmu Tuhan. Di situ tuh, kelas 2 SMP mungkin itu. Pakai aku jadi alatmu, saya nangis saudaraku. Ya, pakai aku jadi lilin-lilin kecil. Ya karena guru sekolah minggu ngajarinnya lilin kecil. Itu harus dirubah. Kita matahari yang bersinar. Amin saudara? Ya, tapi itulah saya bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Ya, itu SMP. Saudara ternyata memang Tuhan pakai. Ya, semua kami saudara. Warisan-warisan dia didik lagi. Ya, saya masuk saudaraku masuk SMP itu masuk siang. Jam 1 masuk. Saudara tahu apa yang dilatih, diajar? Adi, dulu Haryadi. Adi, sekarang Joshua ya. Adi, oh ya. Kamu ke pasar, kamu kan masuk siang. Iya Ma, kamu ke pasar. Ngapain Ma? Belanja, kamu masak di rumah. Wah, jadi mama itu pagi-pagi sudah catat ini. Saya catat, dia sebutkan. Saya catat, beli tomat sekilo, beli bawang, beli ikan, beli ini saudara. Jadi saya seorang anak remaja, itu harus pergi ke pasar ikan. Setelah itu dia ajar untuk masak.
Saya masak saudaraku. Itulah selama 2 tahun masuk siang saudaraku. Itulah kerjaan saya. Pulang sekolah, Adi, cuci. Apa itu namanya itu? Pakaian. Wah, dari sana sekolah pagi dia. Oh ya, cuci. Cuci saudaraku. Dulu tidak ada mesin cuci. Ya, cuci saudara, 2 ember itu saudaraku. Di tempat kami itu ada tampungan air itu di rumah dinas Bapak itu ya. Jadi di situ timba air, saudaraku. Ya, saudara. Jadi itu yang saya lakukan. Saudara, sehingga saudaraku ya, itu didikan-didikan yang sepertinya aduh, abang-abang saya, wah. Kemana mereka? Kemana Tuhan? Gitulah dulu kan. Lagi, wah. Nah, ya. Beda-beda ya tiap orang kan. Wah, ada yang suka sepeda, ada yang suka main motor jumping-jumping ya. Saya lagi masak, nyuci mungkin waktu itu dia jumping-jumping. Ya kan? Ya. Oh ya, saudara, tetapi didikan-didikan itu masuk kepada kita. Ya saudara. Setiap pagi saudara, wah, jangan macam-macam. Mendingan kau tidak sekolah daripada tidak berdoa. Wow. Keras. Jadi sering saudaraku ya, bangun pagi, kalau terlambat bangun harus berdoa dulu. Sama-sama nih. Jadi kalau mama sudah berdoa lama-lama, udah gini-ginilah kaki ini. Oh Tuhan, oh Tuhan. Karena kami akan terlambat ini. Ya kan? Kalau sudah, oh lama kali ya, diam. Oh saudara, ini didikan militer ini, militer rohani ini. Ya, luar biasa saudara. Itu membuat saya setelah merantau saudaraku, ya, tidak pernah lepas dari saat teduh pagi saudara. Saya merantau setelah itu saudaraku, yang setelah SMA saudara, ya ke Bandung, itu saat teduh pagi itu saya ingat mama saya ngajar. Wah terlambat saudara, kadang malu sampai ke kelas itu saudara. Ya semua mata memandang, orang sudah belajar kan, ini pintu diketuk, mata memandang. Akhirnya pernah sekali kepahitan kepada guru, dipermalukan karena terlambat, sering terlambat. Saya tidak salahkan mama saya yang membuat doa lama-lama, tidak. Karena kami yang lambat bangun. Gitu. Ya. Jadi berdiri kamu situ, kata guru. Biar kamu ditonton, lihat ya, inilah orang yang terlambat. Saya gini di situ saudaraku. Ya. Saya kepahitan loh sama ibu itu. Akhirnya saya ampuni dia setelah bertobat saudara. Ya, saudara, warisan iman itulah yang terpenting. Amin saudara. Sering sekali orang tua membiarkan anaknya saudara, dan mau berpikir bahwa aku akan berikan uang yang banyak, aku berikan harta yang banyak, aku akan berikan ini dan segala macam. Tidak salah. Tetapi ternyata yang menjadi kekuatan bagi anak-anak kita adalah warisan iman. Amin saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudaraku. Saudara, saya mau bacakan kepada kita. Ada survei tahun 1700 saudaraku. Ya, di Amerika ada seorang yang bersama-sama hidup saudaraku 150 tahun. Ya, di survei generasinya saudara. Yang pertama adalah Jonathan Edward. Jonathan Edward ini adalah seorang yang melayani Tuhan. Dia membawa keluarganya berdoa setiap malam, minimal 1 jam. Dia berbicara tentang firman, dia doakan anak-anaknya saudaraku, setiap malam saudaraku. Ya. Dan dia lakukan, dia pelayanan saudaraku, ya kan? Dia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bersamaan itu juga dalam generasi yang sama saudara, ada seorang bernama Max Jukes. Saudara, Max Jukes ini adalah seorang yang kaya raya saudara, tetapi tidak mengenal Tuhan. Dia bisa mewariskan harta yang banyak kepada garis keturunannya, sedangkan siapa itu namanya? Jonathan Edward tidak bisa mewariskan harta yang banyak. Tapi dengarkan baik-baik. Setelah disurvei, saudaraku,
garis keturunan mereka berdua yang sama-sama hidup, saudaraku. Ya, saya bacakan. Jonathan Edward memiliki garis keturunan yang meliputi 1 wakil presiden Amerika Serikat, 1 dekan sekolah hukum, 1 dekan sekolah kedokteran, 3 senator Amerika Serikat, 3 gubernur, 3 orang wali kota, 13 presiden perguruan tinggi, 30 hakim, 60 dokter, 65 profesor, 75 perwira militer, 80 pemegang jabatan publik, 100 orang garis keturunannya pengacara, 100 orang pendeta, dan 285 lulusan perguruan tinggi. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tetapi dengarkan, Max Jukes meliputi garis keturunan. Wow, ini mengerikan. Dia orang yang berada, orang kaya, bisa mewariskan harta benda. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak mewariskan iman. Bagaimana dengan garis keturunannya? 7 orang pembunuh, 60 pencuri, 190 pelacur, 150 narapidana, 310 orang miskin, hidup dalam kemiskinan, dan 440 orang yang secara fisik hancur karena kecanduan alkohol. Dari 1.200 keturunan yang diteliti, 300 orang meninggal muda. Saudara, itulah perbedaannya. Sekarang apa yang mau kita wariskan? Ibu Gembala mewariskan iman bagi kita, amin. Bapak Gembala, saudara, ini rambut mereka putih itu kemuliaan Tuhan. Ibu mungkin saudara lihat ya kan, harus ditopang begitu saudaraku. Tapi kalau kamu lihat apa yang dia kerjakan, gak bisa sebanding dengan apa yang sudah kita peroleh hari ini. Perjuangannya itulah yang begitu sangat berharga. Bagaimana kita bisa mengganti itu semua? Tidak mungkin. Kalaupun bisa kita kasihkan duit ratusan juta, tapi tidak mungkin bisa menggantikan iman yang sudah kita peroleh. Karena dengan iman itulah anak-anaknya diberkati. Siapa? Saya cerita kepada di Jakarta. Bapak saya umur 81 tahun, dia seorang pendeta. Dan semua kami anak-anaknya pendeta. Dia kaget saudaraku. Wah, langka itu. Dari mana seorang keluarga yang seluruh anaknya adalah pendeta? Bukan pecandu narkoba. Pak, kalau saya main nanti ke Pekanbaru. Nah ini karena kurang oksigen. Ke Palangkaraya, pertemukan saya sama bapak ya. Siapa? Saya mau minta didoakan. Wah, luar biasa. Mama umur berapa? 70. Waktu itu berapa? Itu 75. Itulah kebanggaan kita. Orang tua yang kenal Tuhan, takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu kebanggaan kita, saudara, tidak bisa diganti dengan apapun juga. Jadi kalau beliau berulang tahun hari ini, saudara, ya, air mata saya keluar. Kemarin saya bawa mama ke rumah, saudaraku. Dia lihat gini, dia susah tidur. Saya ambil kursi, saya pijit kakinya. Air mata saya keluar, saudaraku. Ya, warisan iman. Amin saudara. Dia nggak ngerti lagi tumpangi tangan. Tapi yang pertama kali saya bawa ke rumah, dia masih bisa. Saya berhasil mendapatkan tumpangan tangan dari mama saya di masa tuanya. Sangat langka itu. Langka sekali. Ya. Oh, kalau kalian sering ya? Iya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, inilah orang tua kita yang sudah mewariskan iman bagi kita, amin.
Ya, dia berulang tahun hari ini. Wow. Dan kita bersyukur, kita terus berdoa supaya anugerah terus berlimpah dalam kehidupannya. Amin saudara. Kita berdoa yuk. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami Tuhan, Ibu Gembala, Bapak Gembala. Terima kasih mereka mewariskan iman kepada kami ya Tuhan. Karena itulah harta yang sesungguhnya. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami bersama dengan Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Kau membuat berhasil ya Tuhan. Karena kami memiliki warisan iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pegang setiap pribadi kami, pegang seluruh jemaat-Mu dalam Barigas ini Tuhan, supaya semuanya tetap melangkah bersama dengan Tuhan dalam iman yang tulus ikhlas. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, kita berkata amin. Sekali lagi kita sambut firman Tuhan dengan sorak-sorai kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sungguh luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Adi. Saya juga termemori di dalam pikiran saya waktu dulu kami ada 3 orang yang dibina oleh Ibu Gembala. Jadi kami ini 3 orang ini semua single parents. Nah jadi satu Kak Erni, satu teman saya si Wati, lalu saya. Tapi puji Tuhan sekalipun saya ada nakal-nakal sedikit, saya tetap bertahan di sini. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan betul Bang Adi, kita mengakali kalau Ibu Gembala membawa kita doa memang lama. Jadi ada teman saya satu dulu di sebelah Dolok, Ibu Thomas namanya. Jadi dia kan pelihara babi gitu. Jadi kami ada waktu di bawa Ibu dalam 1 minggu sekali doa bersama. Tapi dari jam 3, jadi babi ini kan belum sempat dikasih makan. Jadi dia datang, pas sampai jam 5 itu dia sudah gelisah. Jadi Ibu bilang, kenapa kamu kayak kesetanan? Kayak kesetanan kamu kata Ibu. Jadi aduh babiku belum dikasih makan katanya. Ya terserah gimana, mau pulang atau apa. Tapi memang benar, kita yang sudah tahu gimana Ibu ya gitu. Kalau bawa kita doa, jadi kita harus bijaksana. Sebelum di rumah harus beres-beres dulu, karena saya dulu juga tinggal di tempat orang tua biar enggak kena marah pulang terlalu malam. Karena kita doa bersama, Ibu bawa saat teduh lama sekali, puji Tuhan. Tapi itulah iman yang diwariskan bagi kita sehingga kita bisa tetap kuat sampai hari ini. 31 tahun pertobatan saya mengenal Tuhan Yesus lewat pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Dan sungguh Ibu Gembala luar biasa membina kami. Militer. Gitu juga yang akan nanti ibu-ibu di sini kita akan dibekali oleh Ibu siapa ya? Ibu Yayu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang militer juga. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang kita akan menyaksikan pujian dari anak, cucu, menantu, keluarga dari Bapak Gembala. Kami persilahkan. Haleluya.
ulang tahun Ibunda terkasih kami ingin membawakan lagu ini sebagai anugerah dan kasih Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanku, ku dipilih demi
Ya, sekalian Bapak, sama-sama. Oke, Pak. Ya. Oh, banyak waktu untuk Mama. Kenyang kita nih. Ya, terus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Ombus, Pak. Lagi. Baik tidak. Sini, tiupkan sini. Tiupkan, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Potong kuenya, potong kuenya, potong Selesai kuenya. makan, potong kuenya selesai makan. sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, kasih kuenya, bagi pukul 5 orang saja. Yang nomor 6 ada di Filipina. Ya, Mama mau kasih ke siapa dulu? Suap kue. Ke Bapak. Ya, ini sukacita dari mama kami ini. Mama kami inilah yang mengatakan, saya mau kalian semua jadi pendeta. Datang Bapak, saya katakan harus adalah jadi pengusaha. Enggak, harus jadi pendeta semua. Akhirnya memang doa mama kami yang lebih menang kelihatan. Haleluya. Makanya penuh sukacita terus. Bapak lah yang Nah, terima Pak. Dari Bapak. Disuapin Bapak. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, Wah, kasihan naik. iya. Puji Tuhan. Oke, baik, terima kasih ya buat apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk kita bisa acara hari ini. Ya. Ya. Baik, saya serahkan sama Anu. Enggak usah, di sana aja Bapak. Biar sambil duduk aja. Ya.
Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Persilakan hambanya. Kita orang-orang yang diberkati saudara, panjang umur, sehat selalu, sejahtera dan bahagia. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami tetap mau menjaga kerendahan hati dan untuk tetap percaya dan taat Tuhan kepada Tuhan. Bahwa kami akan terus mencari wajah Tuhan. Dan kami mau mempunyai generasi keturunan kami semuanya orang-orang yang sangat-sangat diberkati dan menjadi garam dan terang di dunia ini. Ini yang menjadi permohonan kami. Dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat, perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga dalam nama Yesus bagi kita semuanya. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu, keluarga rumah tanggamu, orang tuamu, anak-anakmu. Dan diberkati makanan, minuman, keuangan serta kesehatan jasmanimu. Dijauhkan engkau dari segala kejahatan apapun di mata Tuhan dan sesama. Dijauhkan engkau dari segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Dan dijauhkanlah engkau dari mahara bahaya, maut dan celaka. Tetapi setiap kita melangkah, Roh Kudus membimbing dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati dengan sangat-sangat berlimpah semuanya berkata, amin. Beri salam kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati, haleluya.